Shalom semua, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Joseph Tegar Enesia Gunawan dengan NIM 2408010359. Saya berasal dari Rombel 13. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai hukum administrasi negara. Silakan teman-teman bisa menyimak video berikut ini. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai hukum administrasi negara. Oke, untuk lebih lanjut kita akan masuk pada pengertian. Oke, pengertian dari hukum administrasi negara ini merupakan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan timbal balik antara pemerintah dengan rakyat. Hukum administrasi mengatur cara negara ikut serta dalam lalu lintas masyarakat. Jadi, dalam pengertian ini, peraturan dari administrasi negara ini mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Lalu apa bedanya dengan hukum tata negara? Hukum tata negara fokusnya lebih pada dasar negara, seperti hubungan-hubungan antar organisasi atau badan milik negara, seperti pada yudikatif, legislatif, ataupun pada eksekutif. Nah, yang menjadi membedakan, yang di sini administrasi lebih menekankan bagaimana pemerintah bertanggung jawab atas kepentingan rakyat, yang di mana pemerintah telah diberikan wewenang khusus untuk mengatur, membuat undang-undang, dan mereka harus mempertanggungjawabkan pada rakyat. Dan mereka, jika para penguasa ataupun pejabat pemerintah yang melanggar, akan dikenai sanksi administratif pada hukum administrasi negara ini. Seperti itu. Lalu kita akan masuk dalam ruang lingkup HAN. Apa saja yang akan dipelajari dalam HAN ini? Yang pertama, hukum tentang dasar negara dan prinsip umum daripada administrasi negara. Yang kedua, hukum tentang organisasi dari administrasi negara. Lalu yang ketiga, hukum tentang aktivitas-aktivitas dari administrasi negara, terutama yang bersifat yuridis. Nah, seperti itu. Langsung kita lanjut aja pada tujuan. Nah, pada tujuan ini, yang mendasari mengapa hukum administrasi negara ini sangat diperlukan dalam negara kita, negara Indonesia. Baik, yang pertama, menjamin kepastian hukum. Kita tahu bahwa negara kita adalah negara hukum, yang dimana setiap hukum merupakan memiliki pengertian bahwa peraturan yang tertulis ataupun tidak tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Nah, lembaga yang berwenang ini biasa disebut sebagai pemerintah yang menetapkan dan mengesahkan undang-undang. Nah, maka hukum ini juga nanti berlaku untuk seluruh rakyat di negara itu. Tidak pandang bulu, hanya pemerintah, hanya golongan tertentu, ini berlaku untuk semuanya. Nah, mengapa ini sangat penting? Karena saat hukum ini disahkan, setiap rakyat harus punya kontrol untuk mengawasi bersama bagaimana setiap proses hukum ataupun undang-undang itu disahkan hanya menguntungkan golongan tertentu saja. Ini sangat penting. Lalu yang kedua, menjamin keadilan hukum. Tentu saja, hukum di Indonesia ingin menerapkan prinsip kebenaran dan keadilan berdasarkan ketuhanan. Nah, ini sudah tertuang di dalam Pancasila sila yang kelima, keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada ini sangat penting bagaimana dalam setiap permasalahan atau sengketa itu dapat diputuskan melalui pengadilan ataupun tidak melalui jalur legasi yang nantinya akan diputuskan solusi bersama yang dimana itu tidak merugikan baik korban maupun pelaku. Yang di sini sangat penting. Lalu yang ketiga, bersifat ganda. Apa itu bersifat ganda? Bersifat ganda yang dimaksudkan oleh Baksan Mustafa ini memiliki dua fungsi. Yang pertama sebagai pedoman dan yang kedua sebagai ukuran. Nah, kalau pedoman sendiri, pedoman itu artinya petunjuk. Jadi, petunjuk arah bagi pelaku atau tindakan manusia, yaitu menuju ke arah tindakan atau perilaku yang baik dan benar. Itu yang perlu digarisbawahi mengenai pedoman, hukum sebagai pedoman. Dan juga sebagai ukuran. Apa itu ukuran? Ukuran sendiri yang dimaksud sebagai keabsahan tindakan administrasi negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Artinya, untuk mengukur atau menilai apakah pelaksanaan dari hukum administrasi negara itu sudah dilakukan secara benar atau salah, ya melihat undang-undang dasar ataupun undang-undang yang terkait. Seperti itu. Itu terdapat ukuran-ukuran. Kita akan masuk ke dalam subjek hukum administrasi negara. Hukum subjek hukum administrasi negara yang pertama tentu saja pegawai negeri.
pegawai negeri merupakan mereka yang bekerja telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diberikan tugas sesuai dengan ketetapannya. Seperti itu. Lalu ada badan usaha. Ini badan usaha baik milik negara ataupun milik daerah yang merupakan kesatuan organisasi aparatur pemerintahan yang mencakup tugas pemerintahan yang bulat dan merupakan kesatuan dari anggaran negara. Yang kemudian badan hukum ini menjadi subjek hukum, memiliki kewajiban untuk memelihara dan menyimpan kekayaan negara atau daerah. Mereka diamanahkan untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki daerah ataupun negara yang dimiliki. Seperti itu, dan tentu saja digunakan untuk pemanfaatan daerahnya. Lalu ada juga subjeknya daerah swapraja atau swatantara. Di sini sebagai kesatuan wilayah, daerah ini berhak untuk mengurus dan menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, yang kita kenal sebagai hak otonomi daerah. Yang sama seperti penjelasannya, mereka berhak mengatur rumah tangganya sendiri, mengelola sumber daya alam yang dimiliki untuk kepentingan daerah tersebut. Mereka, para pemimpin-pemimpin daerah, berhak mengatur dan merencanakan bagaimana tata kelola daerah. Lalu yang terakhir tentu saja negara. Nah, negara ini kedudukannya sebagai subjek hukum tentu saja. Negara memiliki hak untuk melindungi, mengurus, dan mengatur organisasinya, tentu saja untuk mencapai tujuan yang akan ditetapkan. Itulah subjek-subjek dalam hukum administrasi negara. Kemudian kita masuk dalam teori hukum administrasi negara. Nah, yang pertama ada teori Eka Praja. Eka Praja ini membentuk sistem pemerintahan monarki absolut, di mana hanya raja yang memegang kekuasaan tertinggi. Dia berhak membuat undang-undang, dia berhak memutuskan ini bersalah, orang ini tidak bersalah. Itu adalah wewenang raja, dan dia berhak mengatur apa yang ada di wilayahnya. Lalu yang kedua ada Dwi Praja. Dwi itu dua, membagi dua bidang kekuasaan. Yang pertama political function, yaitu lembaga yang berfungsi membentuk norma hukum dan pembuatan keputusan politik, mencakup dari membuat konstitusi, undang-undang, dan ketentuan kebijakan negara. Lalu yang satunya lagi administrative function. Nah, administrative function ini memiliki fungsi untuk pelaksanaan hukum yang berkaitan implementasi keputusan politik, mencakup penerapan publik, pelaksanaan undang-undang, dan penegakan hukum. Jadi terdapat pemisahan pembuat dan juga pelaksana undang-undang. Lalu yang ketiga, Tri Praja, atau kita lebih kenal sebagai Trias Politika, karena negara Indonesia juga menganut hal ini. Ada dua tokoh yang merumuskan, John Locke dan juga Montesquieu. Nah, Indonesia sendiri mengambil gagasan dari tokoh Montesquieu yang ada tiga. Yang pertama legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Nah, kita tahu sendiri legislatif sebagai pembuat undang-undang, dia yang menetapkan konstitusi, bagaimana undang-undang itu yang hukum-hukum yang akan berlaku dalam Indonesia. Lalu eksekutif sebagai pelaksana dari undang-undang tersebut. Beliau yang mereka-mereka yang melaksanakan agar terciptanya sesuai dengan tujuan negara. Lalu ada yudikatif. Yudikatif ini mereka berhak mengadili, mereka berhak membuat perkara ketika hukum itu dilanggar, undang-undang itu tidak pada ranahnya, seperti itu. Lalu ada teori catur. Catur itu 4, catur praja, yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven, fungsi pemerintah yang itu lebih pelaksanaan undang-undang. Lalu fungsi polisi ini sebagai preventif, tindakan preventif yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga rakyatnya, seperti itu, dari tindakan-tindakan yang rawan dari konflik sosial, seperti itu. Lalu ada fungsi mengadili, sama seperti yudikatif tadi. Lalu juga ada fungsi mengatur, yang dimana tujuan ini untuk mengatur undang-undang, ya sama seperti legislatif, memiliki daya yang kuat, namun di sini mengkhususkan pada hukum material yang itu adalah hukum kebiasaan atau adat yang ada di masyarakat tentunya. Tidak hanya hukum formil yang tertulis dalam undang-undang saja. Lalu yang kelima ada teori Pancapraja, yang di sini yang pertama fungsi perundang-undangan, dua fungsi kepolisian yang sama, ketiga fungsi pemerintahan, keempat fungsi peradilan, dan juga yang kelima fungsi kewarganegaraan. Lalu yang terakhir ada teori Satpraja, kekuasaan pemerintahan, kekuasaan perundang-undangan, kekuasaan pengadilan, kekuasaan keuangan, kekuasaan hubungan luar negeri, dan kekuasaan pertahanan dan keamanan umum. Nah, ini dia yang menjadi teori-teori hukum administrasi negara. Pada Indonesia ini menerapkan teori pada
nomor 3, yaitu teori Tripraja atau kita kenal sebagai Trias Politika. Seperti itu. Oke, mungkin sekian yang dapat saya terangkan mengenai hukum administrasi negara. Jikalau teman-teman ada memiliki pertanyaan atau boleh bahan untuk kita berdiskusi, bisa chat di kolom komentar. Terima kasih. See you.